Di sudut kota yang sering kita lupakan, ada seorang pemuda yang hidup dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namanya Raka, pemulung sederhana dengan gubuk reot sebagai rumah, dan langit malam sebagai sahabat. Tidak ada yang pernah menyangka, di balik karung lusuh yang selalu dipikulnya, tersimpan hati yang lebih kaya daripada siapapun di kota itu. Pada suatu malam, ketika lampu-lampu kota memudar dan jalanan mulai sepi, takdir mempertemukan Raka dengan seorang pria tua yang kebingungan dan kehilangan arah. Pertemuan itu tampak sepele, namun di sanalah cerita ini benar-benar dimulai. Cerita tentang kebaikan yang lahir dari keterbatasan, air mata yang menemukan rumahnya, dan balasan tak terduga yang akan mengubah segalanya. Langit pagi di kota tua itu selalu tampak kelabu, seolah-olah matahari segan menampakkan dirinya. Di sudut pasar yang sepi, seorang pemuda berjalan pelan dengan karung goni di punggungnya. Namanya Raka, usianya baru 22. Namun wajahnya membawa lelah yang jauh lebih tua dari umurnya. Raka hidup dari apa saja yang bisa dijual kembali, botol plastik, besi karatan, kertas bekas, dan kardus basah yang berbau hujan. Setiap langkahnya selalu berhenti di tong sampah, di belakang kios, atau di lorong-lorong sempit tempat orang lain enggan menoleh. Gubuknya berdiri di tepi sungai, kecil bangunan seadanya dari papan, bekas dan seng bocor. Bila hujan turun, air merembes seperti jarum yang menusuk atap. Namun di dalamnya, Raka selalu berusaha menjaga satu hal, kehangatan hati. Ia menata barang-barang sederhana dengan rapi, menyimpan sisa makanan untuk esok hari, dan berdoa singkat sebelum tidur. Bukan karena hidupnya mudah, justru karena ia tahu rasanya kehilangan segalanya. Sejak kecil, Raka sudah sendiri. Ibunya meninggal ketika ia belum mengerti arti kata pergi selamanya. Sementara ayahnya tak pernah kembali setelah mencari pekerjaan di luar kota. Tidak ada warisan selain tekad bertahan hidup dan satu pesan terakhir dari ibunya. Kalau kau tak mampu memberi apa-apa, Raka, berikanlah kebaikan. Pesan itu menjadi satu-satunya harta yang Raka genggam. Pagi itu, bau roti hangus dari kedai seberang jalan menggoda perutnya yang belum terisi apapun. Ia menahan diri, memilih menunduk dan terus berjalan. Karung di punggungnya sudah setengah penuh. Cukup untuk menukar sedikit beras nanti malam. Di tengah langkahnya, Raka sempat berhenti. Ia melihat seorang anak kecil menjatuhkan minuman dan menangis karena dimarahi ibunya. Raka tersenyum tipis, mengambil sapu bekas di pojok, lalu membantu membersihkannya. Tanpa kata, ia kembali melanjutkan perjalanan. Bagi orang lain, itu hal kecil. Bagi Raka, itu caranya merasa masih berguna. Hari kian siang, matahari akhirnya menembus awan, memantul di genangan air dan bayang-bayang gedung tua. Raka duduk sejenak di bawah pohon, mengusap keringat, dan memandang kota yang tak pernah benar-benar memikirkannya. Ia menarik napas panjang. Tidak apa-apa, gumamnya pada diri sendiri. Selama masih bisa berbuat baik, hidup ini tetap berarti. Ia tidak tahu di balik jalan yang sebentar lagi akan ia lalui, nasibnya perlahan berubah. Sebuah pertemuan menunggu, bukan dengan kekayaan, bukan pula dengan keberuntungan instan, melainkan dengan seseorang yang tersesat dan membawa kisah yang akan menguji ketulusan hatinya. Senja turun perlahan, menumpahkan warna jingga di atas jalanan yang mulai lengang. Pedagang pasar menutup lapak mereka satu persatu, menyisakan suara gesekan kayu dan bau sisa sayuran yang layu. Raka masih berjalan, menelusuri gang sempit di belakang deretan toko tua. Di ujung gang, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Seorang lelaki tua duduk sendirian di trotoar, menggenggam topinya yang lusuh. Rambutnya memutih bagaikan abu, dan tangan kurusnya bergetar menahan dingin. Orang-orang berlalu lalang di hadapannya menoleh sekilas, lalu pergi. Tak ada yang mendekat. Raka memperhatikan. Mata lelaki itu tampak kosong, seperti mencari sesuatu yang tak bisa ditemukan. Pelan-pelan, Raka mendekat. "Pak, Bapak baik-baik saja?" tanyanya hati-hati. Lelaki tua itu menoleh lambat. Ada kebingungan di tatapannya. Aku tidak tahu ini di mana," katanya. Suaranya serak. "Tadi aku berjalan, lalu semuanya terasa asing. Bapak tersesat." Raka duduk bersila di sampingnya, tanpa peduli pakaian kerjanya ikut kotor. Lelaki tua itu mengangguk ragu. "Aku mencoba pulang, tapi lupa jalan. Dompetku hilang. Aku lapar." "Nak, sudah lama sekali." Kata-kata itu menancap di dada Raka. Ia melirik karungnya. Tidak ada makanan di sana, hanya botol dan kardus basah. Namun hatinya menolak pergi begitu saja. "Bapak punya keluarga, nama tempat tinggalnya masih ingat?" tanya Raka pelan. Lelaki itu mengerutkan dahi, berusaha mengingat.
Beberapa detik berlalu hampa. Nama, rumah besar, pagar putih. Setelah itu aku tidak ingat. Ucapnya putus asa. Matanya mulai berkaca-kaca, seperti anak kecil yang takut ditinggalkan. Raka menelan ludah. Malam akan segera turun, dan udara semakin dingin. Meninggalkan lelaki itu di sana bukan pilihan. Begini saja, Pak, kata Raka, lembut. Untuk malam ini, ikut saya dulu. Gubuk saya kecil, tapi ada atap. Bapak bisa istirahat. Besok kita cari jalan pulang bersama. Lelaki tua itu memandangnya tak percaya. Tidak, aku merepotkanmu. Nak, Raka menggeleng sambil tersenyum tipis. Tidak apa-apa, hidup memang untuk saling menolong, kan? Butuh beberapa saat sebelum lelaki tua itu akhirnya berdiri. Bertumpu pada tangan Raka, langkahnya goyah. Raka menyelipkan lengan agar ia bisa berjalan lebih stabil. Mereka menyusuri lorong-lorong remang. Lampu jalan menyala satu persatu, menerangi bayangan dua sosok yang berjalan berdampingan. Seorang pemuda miskin dan lelaki tua yang tak tahu kemana pulang. Di tengah perjalanan, perut lelaki itu berbunyi pelan. Raka tersenyum canggung. Maaf, Pak, saya cuma punya sedikit nasi di rumah. Kita bagi dua? Ya, lelaki tua itu menunduk haru. Terima kasih, Nak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Raka menjawab pelan. Cukup doakan saya. Itu sudah lebih dari cukup. Ketika mereka akhirnya tiba di gubuk sederhana di tepi sungai, malam telah menutup kota. Raka menyalakan lampu kecil yang redup, menyeduh air hangat seadanya, dan membentangkan tikar terbaik yang ia punya. Lelaki tua itu menatap sekeliling. Mata yang tadinya cemas kini memantulkan rasa aman. Di sudut gubuk reyot itu, untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak sendirian. Raka merapikan selimut tipis di bahu lelaki itu. Istirahatlah, Pak, besok kita cari jalan pulang. Lelaki tua itu menutup mata dengan air mata yang jatuh perlahan. Di luar, suara sungai berbisik pelan, seolah menyimpan rahasia masa depan. Raka tidak tahu keputusan kecil malam itu akan mengubah segalanya. Pagi merayap perlahan melewati celah-celah seng yang bocor. Cahaya tipis menyapu lantai tanah, menyingkap panci tua, gelas retak, dan karung goni yang bersandar di sudut. Raka terbangun lebih awal, seperti biasa. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia mendengar napas lain di dalam gubuk. Lelaki tua itu masih terlelap di atas tikar, menyelimuti dirinya dengan kain tipis yang telah dicuci berkali-kali hingga warnanya memudar. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang dibanding semalam. Kerutan yang tadinya tegang kini melunak, seolah beban beratnya diangkat sementara. Raka tersenyum kecil. Syukurlah, setidaknya malam ini Bapak bisa tidur. Ia menyiapkan air panas dengan kompor kecil yang apinya sering bersuara serak. Sambil menunggu, ia menuang sisa nasi ke dalam mangkuk dan memanaskannya perlahan. Bau sederhana sarapan itu memenuhi gubuk, hangat meskipun seadanya. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu terbangun. Matanya berkedip, seakan bingung di mana dirinya berada. Selamat pagi, Pak, sapa Raka pelan. Maaf, ini cuma nasi hangat dan teh, tapi semoga cukup mengganjal. Lelaki tua itu duduk perlahan. Selamat pagi, Nak, kau membiarkanku tidur di sini. Raka mengangguk. Di sini memang sempit, tapi tidak ada yang akan mengusir Bapak. Lelaki tua itu menggenggam mangkuknya dengan kedua tangan, menahan getar. Setiap suapan tampak seperti hadiah yang besar. Setelah beberapa saat, ia berkata lirih, hampir tidak terdengar. Aku tidak ingat namaku tadi malam, tapi pagi ini, ada sedikit yang kembali. Orang-orang dulu memanggilku Pak Dharma. Raka tersenyum lega. Itu bagus, Pak. Sedikit demi sedikit pasti ingatan Bapak pulih. Kita cari lagi pelan-pelan, ya. Pak Dharma menatap pemuda di depannya. Ada sesuatu pada mata Raka, jernih, tulus, tanpa perhitungan. Seperti mata seseorang yang tahu lapar dan dingin, namun memilih tak menyimpannya untuk diri sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan, seperti sungai yang mengalir diam-diam. Raka tetap bekerja memulung di pagi dan siang hari, sementara Pak Dharma tinggal di gubuk, menyapu pelan atau menata barang bekas agar tidak berserakan. Ketika Raka pulang, mereka makan sederhana dan berbincang. Kadang aku melihat rumah besar, kata Pak Dharma suatu malam. Ada taman, dan suara perempuan tertawa. Tapi ketika aku coba mengingat lebih jauh, semuanya kabur. Tidak apa-apa, jawab Raka lembut. Mungkin suatu hari, jalan pulang itu akan datang sendiri. Di sela kelelahan, Raka merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, kebersamaan.
Gubuk yang tadinya sunyi kini dipenuhi cerita. Malam-malam terasa lebih singkat karena tawa kecil kadang menyelinap di antaranya. Namun tak semuanya mudah. Ada hari ketika Pak Dharma duduk menatap jauh. Matanya kosong, dan air mata turun tanpa suara. Raka tidak bertanya. Ia hanya duduk di samping, memberikan kehadirannya. Di lain waktu, Pak Dharma mengigau ketakutan, memanggil seseorang yang tak pernah datang. Raka membangunkannya, menenangkan dengan kata-kata sederhana. Saya di sini, Pak, tenang, tidak ada yang akan menyakiti Bapak. Perlahan, rasa canggung di antara mereka berubah menjadi ikatan yang aneh namun hangat seperti ayah dan anak yang dipertemukan oleh nasib, bukan oleh darah. Suatu sore, ketika Raka pulang dengan karung yang jauh lebih berat dari biasanya, Pak Dharma menyambut di depan gubuk. Berat sekali itu, nak, katanya. Kalau besok, biar aku bantu memilah. Biar pekerjaanmu lebih ringan. Raka terkekeh. Bapak istirahat saja, saya sudah terbiasa. Tetap saja, jawab Pak Dharma pelan. Orang yang menolong orang tua seperti aku, tidak seharusnya memikul beban sendirian. Kata-kata itu membuat dada Raka hangat. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa dianggap. Malam itu, ketika mereka selesai makan, Raka memandangi gubuk kecilnya. Tidak ada perabot mewah, tidak ada cahaya terang. Tapi di antara dinding reot itu ada sesuatu yang lebih berharga, rasa pulang. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berdoa singkat bukan untuk dirinya, melainkan untuk lelaki tua yang tidur di tikar sebelahnya. Semoga besok kita menemukan petunjuk, Pak, bisiknya sebelum memejamkan mata. Di luar, angin menyentuh atap seng, membawa janji samar yang belum mereka mengerti, bahwa setiap kebaikan yang ditanam, entah kapan, akan menemukan jalannya kembali. 1 bulan berjalan seperti mimpi yang pelan. Musim hujan datang, membasahi jalan-jalan kota dan meninggalkan aroma tanah yang menenangkan. Di tepi sungai, gubuk Raka tetap berdiri, walaupun beberapa kali harus ditopang bambu agar tidak miring. Namun di dalamnya, hidup terasa sedikit lebih terang. Setiap pagi, Raka berangkat lebih awal dengan karungnya. Sementara Pak Dharma berdiri di depan gubuk, menepuk bahu Raka pelan. Hati-hati, nak, jangan lupa makan. Ucapnya hampir setiap hari. Raka selalu menjawab dengan senyum. Iya, Pak, Bapak juga istirahat, ya. Ketika Raka pulang, Pak Dharma sudah menyiapkan sesuatu, kadang air hangat, kadang sayur sederhana yang ia dapatkan dari pedagang yang iba. Mereka makan berdampingan, berbagi cerita kecil yang membuat waktu terasa ringan. Ada hari ketika Raka pulang basah kuyup karena hujan. Pak Dharma menyodorkan handuk lusuh dan berkata, kalau kau jatuh sakit, siapa yang akan menolongku? Raka tertawa kecil. Berarti kita harus sehat sama-sama, Pak. Di malam-malam sepi, mereka sering duduk di depan gubuk, menonton kilau lampu kota dari kejauhan. Pak Dharma menceritakan potongan-potongan ingatan yang datang dan pergi, taman luas, suara piano, aroma kopi di teras, dan tawa seorang gadis kecil. Aku merasa pernah sangat menyayangi seseorang, katanya suatu malam. Tapi namanya selalu menghilang saat hendak kuucapkan. Raka menatap sungai yang mengalir tenang. Mungkin suatu hari, orang itu akan menemukan Bapak. Pak Dharma tersenyum samar. Atau mungkin, aku yang akan menemukannya melalui jalanmu, nak. Di balik senyum itu, ada rasa syukur yang tak bisa ia ucapkan. Ia tahu, tanpa pemuda ini, mungkin ia sudah menjadi bayangan yang dilupakan di jalanan kota. Meski begitu, hidup tidak tiba-tiba menjadi mudah. Pendapatan Raka tetap pas-pasan. Kadang ia harus memilih antara membeli beras atau obat untuk nyeri sendi Pak Dharma, tapi setiap kali ia merasa goyah, ia mengingat pesan ibunya dan tatapan hangat lelaki tua yang kini mengisi ruang sepi dalam hidupnya. Terima kasih, nak, ucap Pak Dharma suatu sore saat Raka menambal atap bocor. Untuk apa, Pak? Tanya Raka tanpa menoleh. Untuk memberi tempat pada orang asing yang bahkan tak tahu siapa dirinya sendiri. Raka terdiam sejenak. Kalau begitu, terima kasih juga, Pak, karena gubuk saya tidak terasa sendirian lagi. Angin sore menyusup, membawa kedamaian yang jarang singgah di tempat sekecil itu. Namun di balik ketenangan hari-hari mereka, takdir diam-diam menyusun rencana. Pada suatu pagi, Raka memutuskan mencari kardus besar barang yang harganya sedikit lebih baik, dan mendengar kabar tentang sebuah rumah mewah di kawasan atas kota yang tengah merenovasi gudangnya. Ia mengikat karungnya lebih erat, berpamitan pada Pak Dharma, dan melangkah dengan harapan sederhana, mendapatkan sedikit rezeki tambahan agar mereka bisa makan lebih layak malam nanti.
Pak Dharma melambaikan tangan. Pulanglah sebelum gelap nak. Raka mengangguk. Ia tidak menyangka, langkahnya hari itu akan membuka pintu menuju masa lalu. Dan awal dari pertemuan yang akan mengubah segalanya. Langkah Raka terasa asing ketika memasuki kawasan perumahan itu. Jalanannya lebar, pepohonan berjajar rapi, dan pagar-pagar tinggi berdiri seperti tembok yang memisahkan dunia. Di baliknya, rumah-rumah besar berdiri megah, seolah tak pernah mengenal kata kekurangan. Raka berhenti di depan sebuah rumah berwarna krem dengan halaman luas dan gerbang besi berukir. Seorang satpam paruh baya menatapnya, curiga sebelum akhirnya mengizinkan masuk. Setelah Raka menjelaskan maksudnya, gudang di belakang sedang dibersihkan, kardusnya banyak, kata satpam itu singkat. Raka membungkuk sopan. Terima kasih, Pak. Ia melewati taman yang terawat indah rumput hijau, bunga mawar, dan pancuran air kecil yang berdesir lembut. Setiap sudutnya tampak rapi, tapi entah mengapa, udara di rumah itu terasa dingin. Di dalam, suasana begitu sunyi hingga suara langkahnya sendiri terdengar jelas. Gudang terletak dekat dapur. Kardus-kardus menumpuk, sebagian masih utuh, sebagian sudah dilipat. Raka mulai bekerja pelan, menyingkirkan debu dan memilih mana yang bisa ia bawa. Pikirannya sempat melayang pada Pak Dharma, apakah lelaki tua itu sudah makan. Tiba-tiba, ia mendengar suara isak, pelan, tertahan, seperti seseorang yang mencoba menyembunyikan kesedihan, namun gagal. Raka menghentikan pekerjaannya. Suara itu datang dari ruang tamu besar yang pintunya sedikit terbuka. Rasa ragu menyergapnya, tapi hatinya menolak berpura-pura tidak mendengar. Ia melangkah mendekat. Di tengah ruangan megah dengan lampu kristal yang menggantung tinggi, duduk seorang wanita muda. Gaunnya elegan, namun matanya sembab. Di tangannya, ia memegang sebuah foto-foto seorang pria tua tersenyum, berdiri di depan rumah dengan pagar putih. Air mata jatuh tanpa henti. Ayah, di mana ayah sekarang? Bisiknya lirih. Raka terpaku. Jantungnya berdegup cepat. Wajah di foto itu terasa sangat familiar. Ia menelan ludah, memberanikan diri mengucap salam. Permisi, Nona. Wanita itu terkejut, buru-buru menyeka air matanya. Siapa kamu? Saya hanya pemulung. Nona sedang diberi izin mengambil kardus di sini. Raka menunduk sopan. Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu. Wanita itu menghela napas, mencoba menenangkan diri. Tidak apa-apa, aku hanya merindukan seseorang. Raka ragu sejenak, lalu menunjuk foto yang masih digenggam wanita itu. Itu, ayah Nona. Wanita itu mengangguk, suaranya bergetar. Dia menghilang. Sudah berbulan-bulan dicari, tidak ditemukan. Polisi bilang mungkin dia tersesat dan tak ada yang tahu kemana. Raka menatap foto itu lebih lama. Keriput di sekitar mata, senyum lembut, tatapan yang hangat. Hatinya serasa diremas. Nona, ucapnya pelan, menahan gemetar. Pria tua di foto itu sangat mirip dengan seseorang yang tinggal bersama saya sekarang. Wanita itu menegakkan tubuhnya. Apa maksudmu? Raka menarik napas dalam-dalam, takut salah bicara. Dia tersesat, lupa jalan pulang. Saya menemukannya di jalan. Ia bilang orang-orang dulu memanggilnya Pak Dharma. Foto di tangan wanita itu hampir terlepas. Pak Dharma, suaranya pecah. Air mata mengalir lagi, kali ini bercampur harap dan takut. Bisakah kamu membawaku ke dia? Sekarang juga. Raka mengangguk, meski batinnya berdebar. Iya, Nona, kalau benar dia ayah Nona, berarti Tuhan akhirnya mempertemukan kembali. Wanita itu menutup wajahnya sesaat, berdoa di tengah tangis yang tak lagi bisa disembunyikan. Di ruang megah yang penuh kemewahan itu, satu hal terasa jelas. Kesedihan tidak memilih rumah, ia datang pada siapa saja. Raka melirik lagi foto yang mulai bergetar di tangan wanita itu. Dalam hatinya, ia berharap hanya satu hal. Semoga pertemuan nanti membawa kebahagiaan bukan luka baru. Ia tidak tahu, langkah mereka sebentar lagi akan membuka pintu masa lalu dan menuntunnya pada balasan yang tak pernah ia duga. Mobil hitam sederhana milik keluarga itu melaju menembus jalanan kota. Di kursi belakang, wanita muda itu Arini menggenggam foto ayahnya erat-erat. Jemarinya bergetar, seolah takut harapan yang baru tumbuh akan hancur sewaktu-waktu. Raka duduk di samping supir, menuntun arah menuju tepi sungai tempat gubuknya berdiri. Di dalam dadanya, rasa cemas dan lega saling bertabrakan. Ia membayangkan wajah Pak Dharma ketika bertemu dengan wanita ini. Apakah benar mereka keluarga? Ataukah ia hanya salah menebak? Apa dia baik-baik saja? Tanya Arini pelan, memecah keheningan.
Raka menoleh sedikit. Sejauh yang saya lihat, ya, Nona, kadang beliau lupa. Tapi hatinya baik. Dia sering bercerita tentang halaman luas dan suara tawa perempuan kecil. Arini menutup mulutnya dengan tangan. Air mata kembali menetes. Itu masa kecilku. Ayah selalu mengajakku bermain di taman belakang. Mobil berhenti di depan jalan tanah yang becek. Mereka turun, melangkah hati-hati melewati rerumputan liar dan batu licin. Gubuk kecil Raka tampak samar di kejauhan, lampu redupnya menyala, seolah menunggu. Raka menelan ludah. Nona, sebentar lagi. Ketika mereka sampai di depan pintu, Raka memanggil pelan. Pak, saya pulang. Daun pintu terbuka. Pak Dharma muncul, menatap Raka dengan senyum hangat yang biasa, lalu tatapannya beralih ke Arini. Waktu seakan berhenti. Arini menutup bibirnya, menahan isak. Ayah, Pak Dharma tertegun, matanya berkedip-kedip, seolah otaknya berusaha mengejar sesuatu yang tertinggal jauh di belakang. Siapa? Kau? Tanyanya lirih. Raka menahan napas. Arini maju selangkah, menunjukkan foto di tangannya. Ini aku, Arini, putrimu. Lihat, ayah. Ini rumah kita. Ini pagar putih yang ayah cat sendiri. Pak Dharma menatap foto itu lama sekali. Perlahan, sesuatu berubah di wajahnya, kebingungan melembut, dan keriput di sekitar matanya gemetar. Arini, bisiknya, nyaris tidak terdengar. Tangis Arini pecah seketika. Ia memeluk ayahnya erat-erat. Ayah, aku mencarimu kemana-mana. Aku takut kehilanganmu selamanya. Pelukan itu kaku sesaat, lalu perlahan, lengan Pak Dharma terangkat dan membalas. Air mata mengalir di pipinya. Maafkan ayah, ayah hanya ingin berjalan sebentar. Lalu semuanya menghilang. Raka berdiri di sudut gubuk, menatap pemandangan itu dengan dada bergetar. Ada kebahagiaan di sana, tapi juga rasa kehilangan yang samar. Seperti lilin yang redup saat fajar datang. Arini akhirnya menoleh ke arah Raka. Nak, terima kasih. Suaranya serak, namun tulus. Tanpamu, mungkin ayah tidak akan pernah ditemukan. Raka menggeleng cepat. Saya cuma kebetulan lewat. Nona, Tuhan yang mempertemukan. Pak Dharma menepuk bahu Raka. Suaranya pelan namun teguh. Anak baik, kau memberiku rumah saat aku bahkan tak mengenali rumahku sendiri. Aku tidak akan lupa. Malam itu, mereka duduk bertiga di dalam gubuk kecil itu. Arini mendengarkan cerita-cerita sederhana yang Raka alami bersama ayahnya. Nasi yang dibagi dua, atap bocor yang ditambal, tawa kecil di tepi sungai. Di tengah kisah-kisah itu, rasa bersalah menyusup ke hati Arini. Betapa ayahnya, yang seharusnya hidup dalam kenyamanan, justru menemukan kehangatan dari seorang pemuda yang hampir tidak punya apa-apa. Sebelum pamit, Arini menatap gubuk itu sekali lagi, tatapannya berubah menjadi tekad. Kami akan menjemput ayah besok pagi, katanya lembut. Dia harus pulang, tapi aku berutang padamu, Raka, lebih dari yang bisa kuucapkan. Raka hanya tersenyum kecil. Yang penting, ayah Nona sudah ditemukan. Ketika mobil pergi dan malam kembali sunyi, Raka duduk sendirian di depan gubuk, menatap langit. Ada rasa hangat, sekaligus hampa. Ia tahu, besok gubuk itu akan kembali sepi. Namun di balik kesepian itu, sesuatu berbisik. Setiap keikhlasan akan menemukan jalannya pulang, sama seperti Pak Dharma. Raka tidak tahu, balasan yang menunggunya jauh lebih besar dari sekadar kata terima kasih. Pagi datang dengan embun yang masih menempel di ujung daun. Gubuk Raka diterpa sinar matahari lembut. Sementara suara burung terdengar samar di kejauhan. Raka menyiapkan sarapan sederhana. Sepotong tempe goreng yang ia beli kemarin dan nasi yang masih tersisa. Pak Dharma duduk diam, memandang piring itu. Ini mungkin sarapan terakhir kita bersama, ya, nak, katanya pelan. Raka tersenyum, meski hatinya menolak fakta itu. Bapak tetap bisa berkunjung nanti. Gubuk ini tidak kemana-mana. Pak Dharma tertawa kecil, lalu menghela napas panjang. Rumah bukan hanya tempat, Raka, tapi orang yang membuatnya terasa pulang. Belum sempat Raka menjawab, deru mobil terdengar mendekat. Arini datang, ditemani seorang sopir dan seorang dokter keluarga. Begitu turun, ia langsung berlari kecil ke arah ayahnya. Ayah, kita pulang, ya? Katanya lembut, memegang tangan Pak Dharma seolah takut melepaskannya lagi. Dokter memeriksa singkat, memastikan tekanan darah dan kondisi tubuhnya masih stabil. Beliau akan butuh pengawasan, tapi keadaannya cukup baik, ujarnya pada Arini. Raka berdiri sedikit menjauh, membiarkan mereka berbicara. Di wajahnya ada kelegaan yang tulus, walau diselingi sepi yang mulai bertumbuh. Pak Dharma bangkit,
menatap sekeliling gubuk yang selama ini melindunginya. Ia berjalan ke sudut tempat tikar lama terbentang, menyentuhnya dengan jemari bergetar, lalu berbalik ke arah Raka. "Boleh ayah memelukmu?" tanyanya. Raka terdiam sesaat, lalu mengangguk. Pelukan itu hangat bukan karena kain atau udara, melainkan rasa terima kasih yang tidak membutuhkan kata. "Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah menyerah," bisik Pak Dharma. Raka menepuk punggungnya pelan. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Pak." Ketika mereka hendak pergi, Arini menatap gubuk itu beratap sengkaratan, berdinding papan yang miring dan menelan rasa bersalah yang menyengat. "Raka," katanya, suaranya lembut namun tegas, "kami tidak akan melupakanmu. Datanglah ke rumah nanti. Ayah ingin kau berkunjung. Kita makan bersama." Raka mengangguk sopan. "Terima kasih, Nona, kalau saya tidak merepotkan." Mereka berjalan menuju mobil. Saat pintu mobil ditutup, Pak Dharma menundukkan kepala, seolah memberi salam terakhir pada gubuk yang telah menjadi pelindungnya. Arini meraih tangan ayahnya, menenangkannya. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan kepulan debu kecil. Raka berdiri di pinggir jalan tanah, memandangi hingga mobil menghilang di tikungan. Sunyi datang cepat menusuk. Di dalam gubuk, kursi plastik yang biasa dipakai Pak Dharma kini kosong. Selimut tipis terlipat rapi, seolah kehadiran lelaki tua itu hanya sebuah mimpi yang singgah sebentar. Namun di dada Raka, bukan kesedihan yang dominan. Yang tersisa justru rasa syukur bahwa Tuhan memberinya kesempatan menjaga seseorang yang hampir dilupakan dunia. Sore harinya, Raka kembali bekerja, tapi setiap kali melihat pagar putih, taman kecil, atau wajah orang tua di jalan, hatinya bergetar. Ia teringat pelukan pagi tadi hangat, tulus, dan berat untuk dilepaskan. Malam datang, Raka duduk di depan gubuk, menatap bintang pertama yang muncul. Mungkin beginilah rasanya menjadi bagian kecil dari kisah besar orang lain. Gumamnya, ia tidak tahu kisah itu belum selesai, justru baru akan kembali kepadanya, membawa kejutan yang akan mengubah hidupnya. Rumah megah itu kini terasa berbeda, bukan lagi dingin dan sunyi seperti sebelumnya, melainkan hangat oleh tawa yang kembali. Pak Dharma duduk di kursi roda ringan, mengenakan sweter abu-abu, ditemani Arini yang tak henti-henti menanyakan apa yang ia butuhkan. "Capek?" tanya Arini lembut. "Tidak," jawab Pak Dharma, tersenyum. "Aku hanya senang bisa melihat rumah ini lagi." Dokter keluarga menjelaskan kondisi Pak Dharma. Ingatan jangka pendeknya masih rapuh. Ia mudah tersesat jika dibiarkan sendiri, dan membutuhkan pendamping setiap waktu. Arini mengangguk, menerima semuanya tanpa ragu. "Mau bagaimanapun kondisinya," katanya, "ayah tetap pulang ke sini." Beberapa hari berlalu, Pak Dharma mulai terbiasa kembali dengan kamar, taman, dan bau kopi yang dibuat para pembantu. Namun ada satu hal yang tak pernah benar-benar hilang dari bibirnya. "Raka sudah makan belum, ya? Kalau hujan, atap gubuknya bocor tidak?" Arini mendengarnya diam-diam, hatinya seringkali teriris. Ia tahu di sepanjang ingatan ayahnya yang kabur, ada satu sosok terang yang tak pernah padam, pemuda miskin dengan hati yang luas. Suatu malam, Arini duduk bersama ayahnya di ruang kerja. Di meja kayu besar, terdapat map-map tua, foto-foto lama, dan sebuah album yang sebagian halamannya kosong. "Ayah," kata Arini pelan, "tentang Raka. Apa yang ayah rasakan?" Pak Dharma menatap jauh, mencari kata-kata. "Ketika aku tersesat, dunia terasa seperti labirin gelap. Orang-orang menatapku, tapi tak benar-benar melihat. Lalu pemuda itu datang. Ia tidak punya apa-apa, tapi ia memberiku segalanya. Tempat bernaung, makanan, dan yang paling penting, ia memberiku rasa pulang." Arini menggenggam tangan ayahnya. "Kalau begitu, kita tidak boleh membiarkannya tetap hidup seperti itu." Keesokan harinya, ia memanggil pengacara keluarga dan pengurus rumah tangga. Mereka duduk bersama, membicarakan sesuatu yang bagi sebagian orang mungkin berlebihan namun bagi mereka adalah kewajiban hati. "Aku ingin menyiapkan sesuatu untuk Raka," kata Arini tegas. "Bukan hanya uang sekadar terima kasih. Sesuatu yang bisa membuat hidupnya berubah." Pengacara itu mengangguk, mencatat setiap permintaan. Sebuah rumah sederhana yang layak huni, pekerjaan tetap di gudang logistik milik keluarga, serta tabungan untuk masa depan. Pak Dharma terdiam lama. "Apa itu cukup?" tanyanya pelan. Arini menatap ayahnya. "Menurutku, itu adil." Pak Dharma menggeleng pelan. "Bagi orang seperti Raka, tidak ada balasan yang benar-benar setimpal. Tapi kita setidaknya bisa menunjukkan bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia." Keputusan diambil.
Hari yang ditentukan pun tiba. Raka menerima pesan singkat undangan untuk datang ke rumah megah itu lagi. Ia tak tahu apa yang menantinya. Yang ia rasakan hanya kegugupan, bercampur rindu untuk sekadar melihat kabar Pak Dharma. Malam sebelum berangkat, Raka duduk sendirian di depan gubuk. Angin membawa suara sungai dan bau tanah basah. Ia menunduk, menggenggam karung yang kini sudah mulai robek. Kalau mereka ingin mengambil Pak Dharma sepenuhnya, gumamnya, aku rela. Yang penting beliau bahagia. Raka menarik napas dalam-dalam. Ia belum tahu, pintu yang akan ia ketuk keesokan hari bukan sekadar pintu rumah melainkan pintu menuju kehidupan baru. Pagi itu, Raka berdiri gugup di depan gerbang besi tinggi. Tangannya berkeringat, bajunya sederhana seperti biasa. Satpam mempersilakan masuk, dan langkah-langkahnya terasa kecil di halaman yang begitu luas. Di ruang tamu, Arini menunggunya bersama Pak Dharma. Wajah pria tua itu bersinar ketika melihatnya. Raka, serunya pelan namun penuh hangat. Raka mendekat, menunduk hormat. Bagaimana kabarnya, Pak? Lebih baik. Berkat kamu, jawab Pak Dharma. Mereka duduk, suasana hening, seolah rumah besar itu menahan napas. Arini membuka map di pangkuannya. Raka, katanya lembut, ayah sering bercerita tentangmu. Tentang malam-malam kamu memasak mie sederhana untuknya. Tentang caramu menutupinya dengan selimut robek saat dingin. Dan tentang bagaimana kamu selalu berkata, di sini aman, Pak. Raka tersenyum kikuk. Itu hal kecil, Nona, saya hanya. Kebaikan, potong Arini pelan, tidak pernah kecil. Ia mendorong map itu ke arah Raka. Dengan tangan gemetar, Raka membuka lembaran-lembaran di dalamnya. Ada sertifikat rumah sebuah rumah sederhana, tapi kokoh, dengan atap baru dan halaman kecil. Ada juga surat kontrak pekerjaan tetap di gudang logistik milik keluarga, dengan gaji yang cukup untuk hidup layak. Dan yang terakhir, buku tabungan atas namanya. Raka menatap mereka, bingung. Ini, untuk siapa? Untukmu, jawab Arini, karena dunia sering lupa membalas orang baik. Kami tidak ingin menjadi bagian dari kelupaan itu. Air mata mengumpul di sudut mata Raka. Tapi saya tidak melakukan apa-apa, bisiknya. Pak Dharma menggenggam tangannya. Kamu memberiku hidup kembali. Kamu memberiku keluarga sebelum aku menemukan keluargaku. Bagaimana mungkin itu tidak apa-apa? Raka menunduk, bahunya bergetar. Tangisnya pecah bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, hidup terasa ramah. Namun kejutan itu belum selesai. Arini menarik napas. Dan satu lagi, kalau kamu setuju, Raka mengangkat wajahnya. Kami ingin kamu tetap dekat dengan kami. Bukan sebagai pembantu, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai keluarga. Ayah merasa tenang jika kamu ada di sekitarnya. Dan aku pun begitu. Pak Dharma tersenyum, matanya berair. Anak itu menyelamatkanku, katanya lirih. Biar ia juga menemukan tempatnya di sini. Raka terdiam lama. Di kepalanya, terbayang gubuk reot, malam-malam dingin, karung yang selalu ia pikul. Terbayang juga tawa Pak Dharma, sapaan Arini, dan hangatnya meja makan yang tak pernah ia rasakan. Kalau suatu hari, ucap Raka pelan, kebaikan yang saya lakukan berubah jadi beban. Tolong katakan. Arini menggeleng, tersenyum. Kebaikan tidak pernah jadi beban. Ia hanya butuh tempat untuk pulang. Raka menutup map itu dengan hati-hati seolah memeluk masa depannya sendiri. Di luar, angin bergerak lembut melewati pepohonan. Gubuk reot di pinggir sungai akhirnya akan beristirahat. Ia telah melakukan tugasnya menampung seorang pemuda yang tak menyerah. Kini, pemuda itu melangkah ke jalan baru bukan karena keberuntungan, tapi karena hatinya yang tak pernah berhitung. Dan di antara rumah megah, tawa yang kembali, dan secangkir teh hangat, lahirlah satu keyakinan bahwa kebaikan, sekecil apapun, selalu menemukan caranya untuk kembali seringkali, dengan cara yang paling tak terduga.